Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesta Ramadana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Sangtuah Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Kenal sistem reproduksi wanita. Pertama ada vagina. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Kedua, rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah yang disebut dengan menstruasi. 3. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga punggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Keempat, tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba Fallopi. Kelima, vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari pertama, labia majora. Labia majora disebut juga sebagai bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia majora akan ditutupi rambut-rambut halus. Kedua, labia minora. Labia minora disebut sebagai bibir kecil. Disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra, atau lubang tempat Anda buang air kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah saat Anda menstruasi. Ketiga, klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut preputium. Mirip dengan kulup di ujung di penis, sama halnya dengan penis. Klitoris dikelilingi banyak saraf, sehingga saat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Mengenal sistem reproduksi pria. Pertama, penis. Penis adalah organ seks pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran maksimalnya selama masa puber. Penis terdiri dari 3 bagian utama, pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mencapai klimaks atau orgasme. Di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanannya, terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan ereksi sehingga memungkinkan pria melakukan penetrasi selama hubungan seksual. Kedua, skrotum. Skrotum adalah sebuah kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Bagian tubuh saat ini juga dikenal dengan nama buah zakar dan sangat erat kaitannya dengan testis.
Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum juga berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma berkualitas, testis harus berada pada suhu yang tepat, yaitu sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkannya testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Ketiga, testis. Testis atau biasa disebut sebagai buah zakar, pelir, atau biji kemaluan adalah organ berbentuk oval. Organ ini berada di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi utama testis adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron. Testosteron adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas. Biasanya, testis pria akan mulai tumbuh sekitar umur 10-13 tahun. Ketika testis tumbuh, kulit di sekitar skrotum akan berwarna lebih gelap, menggantung ke bawah, dan memiliki rambut. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda. Namun rata-rata testis memiliki ukuran panjang antara 5-7,5 cm dengan lebar 2, cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.